Bagaimana dengan keadaan temanmu sekarang yang pada waktu lalu telah kembali ke tempat ini? Alhamdulillah, Kak. Sehat. Lalu bagaimana dengan luka-luka yang berada di tangannya? Apakah sudah sedikit membaik? Alhamdulillah sudah mengering, Syekh. Ya, walaupun waktu itu benar-benar merasakan sakit yang sangat luar biasa, dan dengan sendiri menginformasikan untuk jangan segera dibersihkan karena justru itulah yang membuat racun itu semakin hidup dan menjalar ke seluruh tubuh. Dan akhirnya pada waktu itu saya membersihkannya di pagi harinya, Syekh. Setelah kau bersihkan, apa kau masih merasakan racun yang diberikan dari kelompok Balakosa? Untuk saat ini sih saya merasa baik-baik saja, Syekh. Syukurlah jika kau semakin lama semakin membaik. Karena jika kau masih merasakan racun itu, kemungkinan racun tersebut akan selamanya berada di dalam tubuhmu. Lalu untuk memastikan apakah ada racun atau tidak di tubuh saya, bagaimana caranya, Syekh? Untuk itu saya tidak mengetahui, akan tapi bisa saya tanyakan kepada Ki Senopati. Terima kasih. Dan juga ada informasi penting yang harus kalian ketahui. Informasi apa itu, Syekh? Pada malam kemarin saya telah memberikan batu yang sama persis dengan batu yang sebelumnya kepada temanmu. Dan pada malam hari ini saya akan menambah sedikit batu itu lagi, akan tetapi ada perbedaan di warnanya. Nanti saya akan menjelaskan mengapa ada perbedaan di dalam batu itu. Saya boleh menerimanya, Syekh? Silakan. Lebih biru ini, Mas. Oh iya. Oh, mohon maaf. Untuk bentuknya mungkin hampir mirip-mirip dan sama. Untuk warnanya sedikit gelap dan lebih ke biru atau ungu-unguan ini. Apakah ada perbedaan manfaat? Tidak, manusia. Sebenarnya manfaatnya itu tetaplah sama dengan batu yang sebelumnya. Dan sebenarnya jika kalian ingin tahu, dari reruntuhan langit-langit kayangan itu dan berjatuhanlah batu-batu ini, itu banyak sekali warna-warna, dan bahkan masih banyak lagi warna yang jauh lebih cantik daripada ini. Sebenarnya warnanya itu banyak waktu pas berjatuhan itu, Syekh. Betul sekali. Dan kegunaan atau manfaatnya itu sebenarnya sama saja, hanya tetapi berbeda warnanya. Tapi untuk yang lainnya, mungkin yang jumlahnya banyak, mungkin saya rasa untuk saat ini belum, Syekh. Karena memang masih banyak manusia yang mengetahui
artinya mengetahui kegunaan atau fungsi dari reruntuhan langit-langit kayangan ini, tapi manusia-manusia tersebut dengan sengaja tidak menginginkannya. Untuk saat ini mungkin belum seperti itu. Mungkin nanti kalau ini sudah ada yang menginginkan atau ada pemiliknya semua, mungkin Syekh Kafi bisa menambah lagi dengan warna-warna yang lebih bagus dan lebih cantik lagi, Syekh. Baiklah. Sebelum itu, saya telah mendalami tentang batu tersebut. Bagaimana, Syekh? Ternyata memang benar. Memanglah benar. Batu tersebut dapat melindungi hati dan pikiran manusia, sang pemilik batu itu. Karena jika manusia itu tidak mempunyai iman yang besar, yang hati dan pikirannya mudah digoyahkan, itu akan sangat mudah sekali akan terjerumus ke dalam jalan kemaksiatan. Itu sebab apa? Sebab ulah jin-jin yang jahat, dan terkhususnya para pasukan balakosa yang telah memerintahkan semua pasukannya untuk menggoyahkan isi hati dan pikiran para manusia. Maka dari itu, kita semua yang ada di kayangan memberikan itu kepada kalian, agar kalian dapat membantu manusia yang lainnya, supaya manusia yang lainnya dapat tertolong dalam hasutan-hasutan jin-jin yang jahat untuk menjerumuskan mereka semua ke dalam jalan kemaksiatan. Bahkan bisa dibilang alam pun sebenarnya juga mendukung, ada di pihak kita ya. Betul sekali. Dengan bukti reruntuhan langit-langit dari kayangan ini, saya bisa menyimpulkan alam pun juga mendukung dan berpihak kepada kita. Jadi kalian harus menyimpan batu tersebut. Lalu bagaimana dengan makhluk yang berhasil disekap oleh Ki Senopati? Apakah sudah ada informasi dari makhluk tersebut atau bagaimana? Untuk makhluk tersebut, sampai saat ini pun tidak mau menjawab sedikit dari pertanyaan kita semua. Makhluk tersebut tidak ingin membocorkan atau berbicara sedikit pun kepada kita. Makhluk tersebut hanya mengucapkan, "Saya lebih baik mati daripada saya harus memberikan semua informasi yang saya miliki kepada kalian semua." Seperti itu. Waduh, kalau kayak gitu berat. Dia lebih memilih nyawanya hilang daripada membocorkan rahasianya. Karena ikatan antara satu dengan yang lainnya, terkhususnya anggota inti dari kelompok Balakosa itu sangatlah kuat. Maka dari itu mereka tidak semudah mungkin untuk memberikan sedikit informasi tentang mereka, tentang kelompok anggota Balakosa. Ya, saya dan kami semua mengucapkan terima kasih atas perhatian Syekh Kafi terhadap manusia-manusia yang masih ada di bumi ini, khususnya yang masih hidup dan masih dalam jangkauan kami semua. Jenengan Ki Senopati perhatian dan memikirkan kebersihan hati dan pikiran manusia yang mungkin akan dipengaruhi oleh jin-jin jahat, bahkan termasuk makhluk-makhluk suruhan
kelompok Balakosa dengan adanya ini mungkin nanti yang membutuhkan akan sangat terbantu dengan adanya batu ini. Sebenarnya kita semua mempunyai tujuan yang utama mengapa kita memberikan batu tersebut kepada para manusia. Apa itu? Supaya para manusia itu tidak menyesali di mana di saat ajal mereka datang. Apakah kau mengerti dengan maksudku? Paham, Syekh. Agar manusia itu tidak menyesali atas dosa-dosa yang mereka perbuat, kemaksiatan yang mereka perbuat selama di dunia ini. Maka dari itu, saya dengan yang lainnya menjaga para manusia itu agar tidak salah jalan dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Baik, terima kasih banyak, Syekh. Jagalah batu itu dengan baik. Saya menitipkan batu itu kepada dirimu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya harus kembali ke kayangan saya.